Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat digital planner? Pada kesempatan ini berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nur Akbar. Saya akan coba menjelaskan kepada sahabat-sahabat semuanya bagaimana cara menyelesaikan soal tugas bagian kedua, ya, yaitu mengisi worksheet dan timeline. Kita perhatikan ya pada bagian ini, ya, di bagian pengumuman. Kita klik saja. Lalu kemudian pada link di sini, ya. Di sini tugasnya adalah untuk mengerjakan tugas rutin yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh para digital planner secara umum, ya. Nah, di sini juga sahabat-sahabat sebaiknya untuk membuat jadwal yang dilakukan selama menjalankan program digital planner. Langsung saja kita klik ya untuk mendownload. Lalu bisa kita download di sini ya. Kalau sudah terdownload ya, kita langsung saja diklik. Lalu kemudian kita perhatikan pada bagian sheet ya, di sini ada dua sheet, ada bagian worksheet dan timeline. Nah, untuk pada bagian worksheet di sini sahabat-sahabat bisa sebelumnya mengisi dulu ya nama lengkapnya. Saya coba contohkan, Muhammad Nur Akbar ya. Ini nama schedule-nya ya, nama orang yang, nama sahabat-sahabat semuanya ya. Kemudian ini bawahnya adalah emailnya. Lalu kemudian kalau sudah diisi ya, kita lanjutkan pada bagian isian di sini. Nah, di sini ada activity, detail activity dan sub detail activity. Maksudnya adalah di sini sahabat-sahabat bisa mengisi dengan aktivitas utamanya apa, ya. Jadi bebas ya, tidak perlu harus mengikuti yang ada di sini. Ya, ini sebagai contoh saja. Ya, silakan misalkan aktivitasnya adalah mulai dari membuat blog, web, landing page gitu kan. Nah, detail aktifnya apa? Mulai dari kumpulkan data kontennya, mulai dari membuat logo ya. Nah, kemudian detail sub detail activity-nya misalkan nama dan profil usahanya apa, lalu blogsnya ya sudah mulai dipersiapkan. Kemudian landing page ya dibuat di nice page-nya ya. Kemudian membuat akun-akun sosial media, marketplace. Nah, dari setiap aktivitas ini, sahabat-sahabat sudah buat planningnya, ya. Jadi buat planningnya itu di sini misalkan membuat logo untuk brand, planning startnya kapan? Oh, kita mulai dari tanggal berapa misalkan? Oh, misalkan di sini kita masukkan mulai tanggal, kalau sekarang ini anggap saja tanggalnya ada 25 ya. Berarti kita mulainya dari tanggal 25. Nah, begitu. Berarti kan di sini pindah ya, di sini ya area arsirannya. Kemudian duration plan-nya berapa hari? Oh, mengerjakannya cukup 2 hari saja ya. Atau kalau mau masukkan 3 hari, di sini nanti akan menyesuaikan 3 hari ya, 1 2 3 gitu. Plan N-nya misalkan dari 25 ya sampai dengan tanggal berapa? 27 misalkan. Ya. 27 3 hari ya, dari 25 ke 27. Lalu aktual startnya, aktualnya kapan? Oh, ternyata tanggal 25 kita sibuk. Ya udah tanggal 26 misalkan besoknya. Nah, di sini ada tanda di sini ya, tanggal 26. Tanggalnya tanggal 26, realisasinya aktual durationnya berapa hari? Dikejar waktunya misalkan cuma 2 hari saja ya. Nah, ini 2 hari. Kemudian aktual durasinya 2 hari, aktual N-nya ya tanggal 26, 27, 28 ya. Seperti itu. Persentase komplitnya 100% berhasil. Nah, isinya 100% begitu ya. Nah, begitu juga untuk baris-baris yang lainnya dan kegiatan yang lainnya, ini coba diisi juga ya. Jadi ini sebagai contoh, bisa diganti atau dirubah sesuai dengan planningnya ya. Nanti kalau sudah diisi, dilengkapi, nanti coba dikirim ke
email pertiwidigital@gmail.com. Nah, selanjutnya misalkan detail aktivitas lainnya ya, misalkan tadi kumpulkan data konten, yang kemudian di sini buat apa ya namanya, konten video. Misalkan kita buat konten video, persiapannya apa saja, misalkan konten video buat rekaman ya kan. Terus rekaman ini startnya kapan, misalkan tanggal 25 misalkan begitu. Berapa hari, misalkan cukup 2 hari saja gitu ya. Nah, kemudian plan N-nya tanggal 27. Nah, realisasinya aktualnya tanggal 25 tepat waktu misalkan. Durationnya cukup 1 hari ternyata selesai ya. Ini tanggal 26 seperti itu ya. Nanti jadi sahabat-sahabat bisa tahu historical apa yang sudah dikerjakan selama menjalankan program digital marketing begitu ya. Jadi historicalnya bisa terlihat. Lalu apalagi subdetail activity-nya, ada buat rekaman ya, lalu terkait dengan konten video, proses editing ya, terus apalagi misalkan finishing gitu, lalu proses upload ke YouTube misalkan ya, terus upload lagi ke Facebook gitu ya. Nah, jadi ini detail activity. Terus selanjutnya lagi apalagi, misalkan melakukan copywriting ya. Nah, lalu di sini tugasnya misalkan karena kalau pada saat mau upload ke YouTube kita juga harus buat copywritingnya tentunya ya. Jadi kata-kata yang menarik untuk mendampingi dari video yang sudah di-upload begitu. Contohnya copywriting untuk YouTube ya, video YouTube gitu ya. Lalu copywriting juga untuk video Facebook. Nah, ini sebetulnya bebas ya, sahabat-sahabat bisa atur sendiri, dan ini juga bisa paralel ya untuk proses pengerjaannya. Misalkan sama-sama di tanggal 25 ya, waktunya ternyata cukup 1 hari saja. Nah, ini realisasinya nanti tinggal dibuat saja tanggal 25 juga misalkan. Nah, jadinya bisa dilihat ya grafiknya begitu. Lalu kemudian pada bagian set timeline, cara mengisinya adalah ini agak berbeda ya sahabat-sahabat. Kalau untuk timeline ini yang harus diisi adalah mulai dari nama lengkap sama seperti tadi, email loginnya apa ya, dilengkapi seperti ini ya tadi. Lalu kemudian pada bagian tanggal, jadi kalau di sini isinya adalah berdasarkan tanggal ya. Di sini misalkan tanggal 25 kita mulainya ya. Tanggal 25 Desember berarti hari Jumat. Kemudian jamnya jam 8 jam 9 kita mau ngapain? Oh, mulai buat apa namanya? Buat logo gitu kan. Buat logo usaha. Kemudian jam 9 kita mikirin yang lain, misalkan buat artikel misalkan contoh, dan seterusnya ya. Outputnya sahabat-sahabat bisa lihat, berikan keterangan misalkan buat logo usaha sudah keren ya outputnya, tapi masih perlu perbaikan misalkan seperti itu. Terus dibuat hari per harinya untuk melihat ya bagaimana aktivitas sahabat-sahabat fokus dalam mengembangkan digital marketing begitu ya. Nah, ini wajib harus dilakukan bagi seorang digital trainer. Karena kenapa? Karena tanpa catatan-catatan penjadwalan seperti ini, maka tidak akan ada target ya, tidak akan ada historical data, begitu juga tidak bisa mengambil keputusan kalau misalkan ini tidak ada. Karena
bisa saja lupa apa yang sudah dilakukan sebelumnya, atau bisa jadi malah melakukan hal-hal yang sama, jadi tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Begitu ya, kurang lebih dari saya Muhammad Akbar. Mudah-mudahan bisa dipahami cara menyelesaikan tugas ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dan kerjakan secara bertahap, karena ini akan banyak manfaatnya baik bagi sahabat-sahabat digital planner semuanya. Terima kasih dari saya Muhammad Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.